Halo teman-teman, perkenalkan namaku adalah Taka. Aku adalah seekor katak. Ingat ya, katak, bukan kodok. Tunggu sebentar. Kalian pasti tahu kan kalau katak dan kodok itu berbeda? Tidak? Baiklah, aku akan menjelaskannya pada kalian. Dengarkan baik-baik ya. Baik katak dan kodok adalah sama-sama hewan amfibi. Namun, keduanya berasal dari famili yang berbeda. Katak berasal dari famili Ranidae dan memiliki lebih dari 400 spesies. Sedangkan kodok berasal dari famili Bufonidae yang memiliki lebih dari 300 spesies. Kodok di Indonesia sering dikenal dengan nama bangkong. Kodok bertubuh lebar dan besar. Kulitnya kering, tebal, dan kasar. Kakinya juga relatif pendek. Kodok tidak dapat melompat jauh karena kaki kodok jauh lebih pendek dari badannya dan tidak digunakan untuk melompat. Kaki kodok digunakan untuk berjalan. Kodok mempunyai lidah yang tidak lengket. Oleh karena itu, kodok harus berjalan untuk memakan mangsanya. Kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, sungai dengan kondisi air yang jernih, sampai yang sangat kotor sekalipun. Bahkan kodok dapat ditemukan hingga ketinggian tertentu. Bisa dikatakan hewan ini mudah beradaptasi dan tahan terhadap masalah di sekitarnya. Jenis kodok yang sering kita jumpai adalah kodok buduk dan kodok berparuh besar. Berbeda dengan kodok, katak bertubuh langsing dan kulitnya basah atau lembab, berlendir, tipis dan halus. Katak juga memiliki kaki yang lebih panjang dari kepala dan badannya, sehingga katak dapat melompat lebih jauh. Selain itu, kaki belakang katak berselaput jelas sehingga beberapa jenis katak adalah perenang yang ulung. Katak memiliki wajah dan hidung yang lebih menonjol. Katak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Katak memiliki banyak jenis yang mendiami habitat tertentu. Misalnya, katak sawah mendiami habitat sawah berlumpur, atau katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Kerap kali katak juga bersembunyi di balik pohon ataupun dedaunan. Ada pula bangkong tuli. Kita hanya menjumpai di sela-sela bebatuan pada sungai yang bersih dan tidak tercemar di pegunungan. Dan satu lagi jenis katak yaitu katak serasah yang habitatnya di lantai hutan. Biasanya bersembunyi di lubang-lubang kayu yang lapuk dan serasah kering. Kodok dan katak mengawali hidupnya sebagai telur yang diletakkan induknya di air, di sarang busa, atau di tempat-tempat basah lainnya. Beberapa jenis kodok pegunungan menyimpan telurnya di antara lumut-lumut yang basah di pepohonan. Sementara jenis kodok hutan yang lain menitipkan telurnya di punggung kodok jantan yang lembab, yang akan selalu menjaga dan membawanya hingga menetas bahkan hingga menjadi kodok kecil. Sekali bertelur, katak bisa menghasilkan 5.000 sampai 20.000 telur. Katak akan bertelur sebanyak 3 kali dalam setahun. Telur-telur kodok dan katak yang menetas akan menjadi berudu atau kecebong, yang bertubuh mirip ikan gendut, bernapas dengan insang, dan selama beberapa lama hidup di air. Berudu akan perlahan-lahan tumbuh kaki belakang yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya kaki depan, menghilangnya ekor, dan bergantinya insang ke paru-paru. Setelah masanya, berudu ini akan melompat ke darat sebagai kodok atau katak kecil. Kodok dan katak kawin pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat bulan mati atau ketika menjelang hujan. Pada saat itu, kodok-kodok jantan akan bersembunyi untuk memanggil betinanya dari tepian atau dari tengah perairan. Beberapa jenisnya seperti kodok tegalan dan kodok kintel lekat alias belentung kerap membentuk grup menyanyi di mana beberapa hewan jantan berkumpul berdekatan dan berbunyi bersahut-sahutan. Suara keras kodok dihasilkan oleh kantung suara yang terletak di sekitar lehernya.
Segitu dulu ya teman-teman penjelasan tentang aku. Jadi kalian sudah tahu kan perbedaan antara katak dan kodok? Jangan tertukar lagi ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share videoku ya. Nanti kita bertemu lagi. Dadah!